Lebih baik sedia payung sebelum hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri, berdirinya saya di sini sebagai selaku tim pro atau tim afirmatif mendukung bahwasannya Dewan ini akan menggenakan pajak tinggi terhadap perusahaan infrastruktur atau perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi terhadap sebagian besar kerjanya. Lalu, di sini saya ingin menegaskan bahwasannya otomatisasi adalah segala bentuk proses teknologi atau sebuah proses robotika atau proses untuk membuat produk dengan input manusia yang minimal, sehingga dapat kita telaah otomatisasi ini berfungsi untuk menerapkan teknologi dengan meminimalisir tenaga kerja manusia. Yang berikutnya adalah pajak. Pajak adalah segala sesuatu yang harus kita bayarkan dan akan diterima oleh pihak yang bersangkutan atas aset, harta, dan segala sesuatu yang kita miliki. Yang selanjutnya adalah perusahaan manufaktur. Merupakan perusahaan yang menghasilkan atau mengolah suatu produk yang belum jadi menjadi produk yang jadi. Sehingga dengan lahirnya mosi tersebut tentunya kita dapat berkaca bahwasannya Dewan ini menggerakkan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur bukan semata-mata untuk tujuan belaka, tetapi yang pertama adalah merupakan langkah pemerintah dalam mengatasi kesenjangan ekonomi. Langkah pemerintah dalam mengatasi kesenjangan ekonomi dapat kita kaitkan dari penerimaan pajak yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Seperti yang kita ketahui, pajak APBN ini sangat berpengaruh pada kehidupan manusia. Dari pajak yang diterapkan dengan tinggi terutama terhadap perusahaan manufaktur, tentunya dapat mendorong subsidi bagi kaum yang sifatnya menengah ke bawah maupun menengah yang ke atas atau menengah biasa, sehingga ini dapat mempermudah aktivitas mereka sehari-hari. Dalam artian adalah pengelolaan bagaimana mereka mengelola cara kerja mereka. Lalu dari upaya pemerintah tersebut yaitu mengatasi kesenjangan ekonomi, tentunya ini bukan hanya sekedar pendapat pro, bahkan terdapat pendapatan kontra dari beberapa pihak, yaitu misalnya dari pajak yang tinggi tentunya akan melakukan sebuah hal yang sifatnya merugikan bagi sisi produsen. Tentunya kita dapat berkaca bagi produsen, tentunya ini menjadi sesuatu yang sifatnya merugikan. Akan tetapi ini adalah sifat yang menguntungkan dari kita lihat kedua belah pihak. Dari produsen sendiri kita dapat tahu mereka dapat berpikir dua kali sebelum menerapkan otomatisasi. Lalu dari sisi pemerintah dan juga sisi rakyat, tentunya ini dapat mengurangi bagaimana mereka mengurangi pengangguran dan juga tenaga kerja yang mereka butuhkan. Yang kedua adalah kepentingan keadilan sosial baik dari sisi sosiologis maupun dari pendidikan. Saya bisa mengatakan seperti demikian bahwasanya kita perlu melihat dari sisi sosiologis, tentunya ini berpengaruh pada orang yang nantinya menjadi pekerja pada perusahaan tersebut. Sebagai contoh, Pak Budi merupakan seorang pekerja dari perusahaan manufaktur di kota Jakarta. Akan tetapi ketika mereka menerapkan teknologi otomatisasi ini membuat Pak Budi itu tergeser dari pekerjaannya. Tentunya ini bukan berdampak pada Pak Budi sendiri. Pak Budi tentunya memiliki keluarga, lalu mempunyai masa depan untuk anak-anaknya dan juga pandangan dari sosialitas masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa kelompok sosial juga dipengaruhi bagaimana kedudukan mereka, bagaimana status pekerjaan mereka dan sebagainya. Akan tetapi jika otomatisasi ini terus digerakkan di Indonesia dan terus bergerak sampai saat ini, akan menjadi hal yang berbahaya. Yang selanjutnya adalah dari segi pendidikan. Dari segi pendidikan, ini juga berdampak bahwasanya kita bisa berkaca pada kasus Pak Budi tersebut. Tentunya sebagai manusia Indonesia kita memerlukan pendidikan yang layak. Akan tetapi kita dapat berkaca pada sekarang bahwasanya sudah diamanatkan pada undang-undang bahwa pendidikan meminimalisir pendidikan yaitu dengan anggaran sekurang-kurangnya itu 20%. Akan tetapi pemerintah sendiri belum bisa menggerakkan dana 20% tersebut, sehingga ini mempengaruhi bagaimana realitas sosial dari dunia pendidikan yang kita alami. Lalu yang ketiga adalah upaya proteksi. Upaya proteksi yang saya maksudkan adalah dengan adanya pajak yang tinggi tersebut tentunya dapat mengurangi pelanggaran dalam hidup masyarakat, terutama dalam hidup manajemen perusahaan tersebut. Dengan proteksi pajak yang tinggi, tentunya mereka dapat berpikir ulang bagaimana mereka menarik modal, bagaimana mereka mengelola faktor produksi, bagaimana mereka melakukan kegiatan produksi, distribusi, dan juga bagaimana mereka menyalurkan hasil produknya ke konsumen dengan
cara yang lebih bijak. Sehingga saya ingin mengajak bahwasannya status quo yang ada di masyarakat ini kita tidak lagi untuk membaca, tetapi kita dapat merasakan bagaimana pengangguran yang sangat banyak di Indonesia. Walaupun yang dijanjikan 20% dari pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan, tetapi itu hanya bualan belaka. Karena bahwasannya kita tahu banyak angka pengangguran dan krisis ekonomi di Indonesia. Hal tersebut apabila saya katakan dan tegaskan lagi dengan penerapan otomatisasi yang terlalu banyak, ini akan menjadikan kehidupan berbangsa dan bernegara kita dalam kondisi ekonomi yang parah, bukan kondisi ekonomi yang tepat ataupun seimbang. Dan krisis ekonomi ini dapat menjadikan kita tidak bisa berevaluasi ke depan. Nah, dari krisis ekonomi juga kita dapat lihat dari pengangguran. Sisi pengangguran, bahwasanya orang yang pengangguran tentunya tidak bisa mengakses segala sesuatu yang ada di masyarakat. Dan ini dapat menjadikan kerugian tersendiri bagi kehidupan kita. Lalu selanjutnya, di sini saya juga ingin menegaskan bahwasanya dengan menerapkan pajak yang tinggi, kita bukan lagi membebani masyarakat atau pihak luar, tetapi kita lebih membuka pikiran mereka supaya mereka lebih luas dari mereka cara berpandang tentang produk pendapatan yang mereka dapatkan, bagaimana pajak tersebut terselenggarakan. Dan juga ini bisa menjadi suatu hal yang baru bagi sisi pemerintah, di mana mereka memperoleh pajak yang tinggi, lalu mereka mempunyai tanggung jawab dalam mengelola dan juga mengatur segala infrastruktur yang ada di masyarakat. Seperti yang kita ketahui, walaupun pajak tersebut tinggi, tentunya kita harus merealisasikan hasil dari pajak tersebut, yaitu berupa infrastruktur yang merata. Sehingga keputusan dari pajak yang tinggi tersebut terhadap perusahaan manufaktur lewat dengan adanya otomatisasi ini tidak menjadi ketimpangan belaka, di mana kita bisa melihat dari sisi perusahaan bisa maju, di mana mereka menyetorkan pajak yang tinggi, tapi mereka juga mendapatkan fasilitas dan juga perizinan pendirian perusahaan yang lebih mudah. Lalu yang selanjutnya adalah dari sisi pemerintah dan juga rakyat, mereka mendapatkan keadilan yang berkualitas. Sekian dan terima kasih.